Massa mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam kompleks gedung DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur. Mereka memaksa mendobrak pagar yang dijaga personel polisi dan pengamanan dalam. Kericuan ini dipicu mahasiswa yang kecewa akibat tidak transparannya penyaluran bantuan sosial. Bahkan bansos tunai diganti dengan telur dan beras dengan harga yang ditetapkan panitia 2 kali lipat. Akhirnya massa mahasiswa berhasil berdialog dengan perwakilan anggota DPRD. Anggota DPRD berjanji akan menyelesaikan persoalan penyaluran bansos yang tidak transparan dan terkesan dipermainkan oleh oknum kepala desa. Karena sudah banyak aduan masyarakat yang tidak sesuai dalam penerimaan bansos. Ini sudah tanda tangan untuk proses awal kita mengusulkan pansus. Dan ini sudah memenuhi syarat. Cuman nanti pansus masih ada prosesnya deh. Tidak ujung-ujung langsung pansus. Kita masih harus ada bansos dan nanti kita harus paripurna kayak MOU yang sudah ditandatangani oleh jajaran Dewan. Mereka bersepakat bahwa hal ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 kali 24 jam. Jika dalam waktu 5 hari tidak ada tindakan nyata dari DPRD Sampang, massa mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Anggota geng motor yang menyerang minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap tim Jatan Ras Polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti mulai celurit hingga anak panah. Penyerangan anggota geng motor di minimarket yang berada di Jalan Gunung Merapi, Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Para pelaku membawa sejumlah benda tajam seperti celurit dan busur panah. Satu karyawan minimarket menjadi korban penganiayaan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap 39 anggota geng motor yang sering beraksi pada malam hari. Para pelaku ditangkap di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat penangkapan, polisi menyita berbagai senjata tajam celurit, anak panah, hingga petasan. Awalnya kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku pembusuran di Alfamart. Namun waktu kita melakukan penangkapan geng motor ini, geng motor Border X ini kita dapatkan karena beberapa di antara mereka juga ikut, namun pelaku utama kita masih lakukan upaya penangkapan yang belum kita dapatkan sampai sekarang. Petugas dari Polsek Ujung Pandang menahan 39 geng motor untuk diperiksa terkait kasus penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Seorang sopir truk dan seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan beruntun setelah sopir truk rem mendadak karena sepeda motor yang tiba-tiba melintas. Supir truk bernama Arjik Salasa hanya bisa merintih kesakitan di dalam truk bernomor polisi AG9802UD. Kakinya terjepit di bagian depan mobil sehingga tidak bisa bergerak. Petugas yang datang pun segera mengevakuasi sopir dan membawanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, sopir mengalami kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Kabupaten Tuban kemarin siang. Truk yang dikemudikan menabrak dam truk yang mengerem mendadak setelah menabrak sepeda motor. Ada sepeda nyebrang. Terus? Dada lalu ke tengah. Terus aman ngerem dada itu berarti ya? Terus yang belakangnya tadi? Gabruk. Nabrak? Ya. Bak belakang. Terus kondisinya gimana sopirnya tadi? Nggak kenapa-kenapa. Kejepit itu toh ya? Pengendara motor dan supir truk yang terluka sudah mendapatkan penanganan medis. Polisi Satlantas Polres Tuban kini menangani kasus ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Pengendara truk tangki BBM hilang kendali hingga menabrak pemotor di Banjarah di Jalan Raya Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Peristiwa ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa kecelakaan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan lalu lintas melibatkan antara mobil tangki BBM dengan pengendara sepeda motor.
Tertangki BBM datang dari arah selatan menuju ke arah utara. Sesampainya di persimpangan jalan, kendaraan truk tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pengendara sepeda motor yang ada di depannya hingga hancur terlindas ban truk. Beruntung, pengendara sepeda motor selamat dalam kejadian maut tersebut dan hanya mengalami sejumlah luka lecet pada bagian badan. Peristiwa terjadi di Banjarah dan Jalan Raya Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Korban pengendara sepeda motor diketahui bernama Imade Ladrianti, sedangkan sopir truk bernama Iketut Sutarkah. Karena ini sopir tangki Pertamina mengantuk, dia kehilangan konsentrasi, kecepatan tinggi, menabraklah suatu traffic light di sana, bablas menabrak kendaraan yang di depannya, yang dikendarai oleh korban berupa motor Scoopy. Kemudian motor Scoopy sampai ada di bawah mobil tangki. Nah, inilah keajaiban Tuhan. Korban dari mobil Scoopy ini hanya mengalami luka lecet di kaki dan tangannya. Kini barang bukti sepeda motor diamankan di Mapolsek Sukawati. Diharapkan pengendara lebih berhati-hati agar kejadian kecelakaan dapat dihindari. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Kusumaningrat, iNews melaporkan. Para pebalap MotoGP 2022 tiba di Bandara Lombok setelah kemarin mengikuti parade di Jakarta. Selengkapnya usai jeda berikut ini.